Halo YouTube, dengan saya Iksan Armando. Selamat datang di Mando Channel. Hari ini kita akan membahas mobil Suzuki Airio. Hey, bang her with that text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more boy jump, baby, don't leave me alone. Suzuki Airio. Kalau teman-teman ingat dulu, Suzuki pernah mengeluarkan di 2002 Airio itu datangnya CBU atau build up dari Jepang. Sekitar tahun 2003 atau 2004 dan diteruskan 2005 yang sekarang ini ada di hadapan kita. Itu adalah generasi yang facelift. Yang faceliftnya apa bedanya? Nanti kita ulas. Suzuki Airio ini sebenarnya kalau untuk ini ya, di segmen kelasnya dia itu masuknya hatchback atau mungkin city car bisa jadi. Soalnya dia itu adalah versi hatchbacknya dari Baleno Next Generation atau orang-orang biasa nyebutnya itu Baleno Next G, dimana Baleno itu kan versi sedannya, dan sekitar tahun 2002 itu ini lahir sebagai versi hatchbacknya dengan membawa mesin M15A yang sangat legendaris. Kita mulai dari tampak depan dulu ya. Di depan sini kita lihat secara desain memang mobil ini nggak begitu nggak begitu sangat mencolok, nggak begitu eye catching, namun pada zamannya ini sudah agak lumayan mewah menurut saya, dengan ada bumper depan yang sudah facelift ini, seperti ada body kitnya. Ini kita bisa lihat di sini ada headlamp, ada sen, ada lampu kota, dan di sebelah bawah sini ada fog lamp. Sebenarnya mobil ini semuanya masih halogen ya, dari mulai headlamp, sen, lampu kota, dan fog lampnya. Namun di unit kita kali ini sudah diganti dengan Mini Pro G, dan sennya juga sudah LED semua. Ya sekarang LED sudah murah-murah ya, nggak kayak dulu. Mungkin tahun 2010-an masih belum terjangkau mungkin LED yang bagus. Makanya gak heran kalau mobil saat-saat ini ya semuanya dirubah ke LED. Lanjut kita bahas di bagian samping, karena memang di depan udah nggak ada apa-apa lagi. Di bagian samping kita lihat di sini ada sen tempel yang ada di bodi dan emblem VVT untuk mesinnya, variable valve timing. Dan kita lihat di sini velgnya. Velgnya ini harusnya bukan ring 17 ya, tapi ini yang unit kita dapat ini sudah dimodif, dinaikkan untuk ringnya jadi ring 17. Yang orinya itu kalau nggak salah ring 15 ya, namun dipakein ring 17 kayak gini ya masuk-masuk aja. Untuk tampilannya juga ya tidak begitu sesak, namun cukup proper. Dan di sini juga kita lihat fender untuk body kit. Ini sudah bawaan ya teman-teman, bukan kita modif-modif sendiri, tapi memang barunya yang facelift sudah ada body kit semacam ini. Dan sampai ke samping, sampai di side skirtnya juga ada body kit. Untuk spion seperti biasa, tapi sudah auto retract. Lebih tepatnya retract pakai tombol ya, bukan dikunci langsung auto retract, enggak.
Di sebelah sini ada handle model tarik yang pada zaman itu juga handle-handle semacam ini 2005 ya. Kalau menurut saya mobil-mobil yang pakai handle pintu tarik seperti ini sudah tergolong mobil yang mewah. Biasanya mobil-mobil tahun-tahun segitu kan modelnya yang cungkil. Bahkan di beberapa ini mobil pesaingnya pun saya rasa masih modelnya model cungkil. Lanjut ke bagian belakang. Di sini ada tutup tangki bensin dan tentu rem belakangnya masih tromol. Seperti teman-teman lihat semuanya. Cukup normal untuk mobil yang di kelasnya. Mungkin Yaris atau Jazz waktu itu saya kurang ingat juga. Mungkin juga masih pakai tromol sih kalau untuk mobil ini. Apalagi mobil-mobil zaman sekarang yang notabene mobil-mobil baru, kan jarang mobil-mobil di kelas hatchback ini pakai cakram. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Seperti teman-teman lihat, ada banyak sekali instrumen-instrumen yang mobil ini sebenarnya future proof kalau menurut saya. Di harga yang sekarang mungkin harga-harga secondnya sudah 60 jutaan, itu malah lebih murah dari Yamaha X-Max ya kalau teman-teman compare ke motor. Di bagian belakang kita ada high mount stop lamp dan ada spoiler juga. Spoiler ini juga bawaan dari yang versi facelift, bukan yang tambahan add-on atau modifan gitu, enggak. Ini sudah ada seperti dari barunya sudah kayak gini. Dan di atas ada antena short pole, masih normal untuk apalagi di tahun itu ya. Kalau mobil zaman sekarang juga masih banyak yang pakai antena model short pole begini. Dan di belakang sudah ada wiper. Wipernya ini cukup membantu kalau hujan ya. Dan ini adalah fitur yang sering kali terlewat di mobil-mobil murah zaman sekarang, yaitu rear defogger. Dan di mobil ini surprisingly kita sudah dapat defogger belakang. Untuk yang suka naik-naik gunung seperti saya, kan suka naik gunung bersama keluarga atau teman ke gunung, itu biasanya kita sering mengalami yang namanya embun, apalagi kalau hujan. Jadi kegunaan dari defogger ini cukup membantu. Di bawahnya kita bisa lihat lampu mundur yang terpisah dari stop lampnya. Kalau ini desainnya kita cukup unik ya. Sebenarnya Suzuki ini kalau orang yang memang suka banget pasti akan cinta sekali dengan Suzuki. Tapi kalau orang yang memang nggak suka ya pasti akan benci banget. Contohnya yang di Suzuki ini, kalau menurut saya sih saya suka keunikan ya. Maksudnya kalau untuk naik mobil yang saat ini sudah mainstream ya, katakanlah dari brand T atau dari H, itu sudah apa ya, banyak orang yang make dan mainstream. Kalau Suzuki itu relatif lebih langka sih, karena memang desainnya itu agak unik. Kalau menurut saya Suzuki ini punya segmen pasar tersendiri. Memang orang-orang yang suka sama mobil-mobil beginian, Suzuki ini orang-orang yang unik juga. Oke, lanjut kita bahas tentang lampu remnya. Di sini sudah kristal dan ini tergolong masih bening ya. Saya dapat unit ini memang sudah seperti ini, dan orang pemilik owner yang sebelumnya ini mengatakan bahwa lampu ini masih orisinil, belum pernah diganti, belum pernah diapa-apain. Namun saya ganti dengan LED saja untuk sen, rem, serta lampu mundurnya. Lanjut ke bawah lagi, kita bisa lihat di sini ada aksen-aksen yang menurut saya cukup
unik, di mana bumper belakangnya ada lekukan-lekukan coakan seperti ini ya. Kalau kita lihat cukup jadi ciri khas juga di mobil Suzuki Aerio ini. Nah, di bagian kanan sebelah belakang kita bisa lihat mufflernya ada di bagian kanan. Namun muffler ini sudah diganti ya oleh owner sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa muffler ini sudah half system ya. Kalau menurut saya, kalau full system kan headernya udah diganti semuanya. Jadi ini hanya muffler dan resonator di belakang aja yang diganti. Dan suaranya lumayan merdu. Nanti kita cek untuk suaranya seperti apa. Mobil ini tergolong compact ya teman-teman. Dia disebut mobil kecil juga enggak, disebut mobil yang besar juga tidak. Artinya mobil ini kelasnya menengah, hatchback menengah. Kita lihat di sini lebarnya 1,6 meter dan untuk panjangnya 4,2 meter. Nanti kita tulis di bawah untuk spesifikasi lengkapnya. Dan untuk tingginya cuman 1,5 meter. Jadi mobil ini tergolong mobil yang sangat ceper, bukan sangat ceper, cukup ceper untuk di kelasnya. Oke, kita sampai pada pembahasan tentang mesin. Di sini kita bisa lihat mesin yang sangat amat legendaris dari Suzuki. Bahkan mesin ini masih dipakai di generasi yang terbaru 2024-2025. Saya kurang tahu masih meluncur apa tidak, Suzuki S-Cross. Jadi mobil ini sebenarnya di awal dia launching, dia sudah memakai mesin M15A yang sangat legendaris ini, 1500 cc dengan power 100 horsepower dan torsinya 133 Nm. Mesin ini sendiri kalau menurut saya untuk tingkat keiritannya lumayan irit untuk mobil yang 1500 cc. Kita bisa lihat di sini mesin ini lumayan besar, tapi engine bay-nya tergolong juga besar untuk Suzuki Aerio ini. Bisa kita lihat di sini masih ada ruangan-ruangan kosong. Dan ini sudah ABS. Di situ ada sensor ABS, ada aki, air wiper, dan juga power steeringnya masih menggunakan hydraulic power steering. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya, konsumsi BBM untuk mobil ini tergolong irit ya untuk 1500 cc. Saya pernah tes full to full. Di dalam kota bisa dapat 1:14 sampai 1:15. Kalau di luar kota mungkin bisa lebih ya. Kalau di tol mungkin bisa sampai 1:17. Kemudian yang unik dari mobil ini adalah di kap mesinnya sudah ada peredam. Peredamnya sudah mungkin termakan usia tapi masih cukup bagus di sini. Di saat mobil-mobil yang sekarang ini pelit peredam ya, mobil tahun 2005 sudah ada peredamnya. Akhirnya kita sampai di pembahasan di interior mobil ini. Interior mobil ini juga tergolong biasa aja sih sebenarnya, tidak mewah juga tidak biasa aja, tapi ada hal-hal yang menarik di mobil ini yang perlu kita informasikan kepada teman-teman semua. Dimulai dari dashboardnya, kita lihat di sini dashboardnya. Ini kalau teman-teman kira plastik murahan yang seperti mobil-mobil zaman sekarang, oh tidak, ini empuk-empuk. Di sini modelnya dilapis kulit ya, kulit sintetis, tapi ini empuk teman-teman. Untuk kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen chrome yang maksa sih sebenarnya, maksa mobil ini biar terlihat mewah. Untuk di sini ada seperti head up display, namun hanya menampilkan jam dan suhu luar ruangan. Kita lanjut. AC di sini sudah
lengkap untuk pengaturannya. Ada heater juga di sini, ada blower, dan arah semburannya sudah lengkap ke muka, kaki, ada front defogger dan rear defogger. Cukup lengkap untuk mobil di zamannya. Ya, di saat mobil-mobil zaman sekarang jarang ya ada yang mode begini. Kita lanjut di bagian setir. Setirnya tidak ada aksen apa-apa, hanya polosan begini. Ada logo Suzuki di tengah, dan setir ini sudah dilengkapi pengaturan tiltnya, tapi belum teleskopik teman-teman. Tapi ini cukup membantu untuk postur tubuh orang Indonesia yang seperti saya 168. Kalau keataskan begini agak terlalu ke atas, bisa dikebawahkan begini untuk lebih rasa berkendara yang lebih sporty. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper belakang, wiper depan, dan ini sudah intermediate. Wow, cukup membantu untuk kita yang drivingnya di hujan-hujan gerimis. Ini cukup membantu. Di sebelah kanan ada pengaturan on off untuk lampu, dan ini adalah panel speedometernya. Di sini ada tertera untuk tachometer dan speedometernya, dan speednya kita lihat bisa sampai 200 km per jam. Tapi siapa yang berani bawa mobil ini segini? Dan odometernya kebetulan kita dapat ini tergolong rendah ya, cuman 116.000. Di sebelah kiri ada suhu mesin, dan di sebelah kanan ada sisa bensin. Di sebelah sini kita lihat pengaturan kaca tengah sudah dynamic view, tapi masih manual. Dan kita bisa lihat di sini ada vanity mirror di kedua sisi, dan ini cukup berfungsi untuk biasanya ibu-ibu suka ngaca ya di sini. Kalau ini di depan sini kita bisa lihat ada lampu baca yang masih halogen, bisa terpisah. Yang unik di mobil ini, teman-teman semua harus tahu bahwa mobil ini punya ruang penyimpanan kacamata di sini. Kebetulan ini ada kacamata saya. Yang biasanya di sini itu polosan aja ya teman-teman. Kalau kita lihat di mobil-mobil zaman sekarang pasti ini nggak ada. Dan di Suzuki Airio ini disediakan ruang kacamata yang ya daripada nggak ada kan. Ini sesuatu yang bagus. Joknya sudah reclining dan sliding. Dan saya terkejut pertama mendapatkan mobil ini. Saya pikir mobil-mobil yang murah ini tidak ada heat adjuster. Ternyata di Suzuki Airio ini sudah ada heat adjuster. Tapi walaupun ya masih manual ya seperti ini. Kemudian untuk seat beltnya seperti biasa 3 titik, dan sudah ada adjusternya. Jadi bisa dikeataskan atau di bawah seperti itu. Di sini kita bisa lihat juga rem tangannya model otot seperti ini, dan untuk transmisinya 5 speed dan 1 mundur. Di tengah sini, konsol tengah, kita bisa lihat ada cup holder di sini 2 besar sekali. Di sini ada ruang penyimpanan lagi, dan di sini ada penyimpanan sekaligus untuk lighter ya, untuk bisa charger juga bisa di sini. Dan sini ada asbak, dan ini soft opening. Cukup terlihat mewah untuk
pada zamannya. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk karcis ataupun uang parkir ya. Di sini juga ada cup holder lagi. Ini kita bisa lihat lacinya juga soft opening, tapi ini sudah mungkin dimakan usia ya. Tapi ini soft opening teman-teman, dan cukup dalam. Bisa kita lihat kompartemen ini untuk menyimpan barang-barang kita, lumayan membantu. Untuk head unit di mobil ini kita bisa lihat ini sudah diganti ya teman-teman. Untuk head unitnya menggunakan Pioneer single din, dan mobil ini punya 6 speaker, yaitu depan di sini ada tweeter 2 dan di pintu ada 2. Mungkin di belakang situ ada 2 lagi yang nanti kita tunjukkan. Oke, mari kita ke belakang. Di bagian belakang bisa kita lihat saya duduk di sini juga lumayan nyaman. Di sini kita konfigurasi jok belakangnya juga sebenarnya muat untuk 3 orang di sini. Namun kalau di tengah seperti ini agak ke atas untuk posisi duduknya, dan di tengah-tengah kita ini ada gundukan, jadi kita harus masukin kaki kita ke sini dan berbagi untuk di penumpang samping kanan kiri kita. Oke, kembali ke jok depan. Di sini ada tempat penyimpanan. Oh iya teman-teman, ini jok ini sebenarnya sudah di retrim. Yang originalnya bukan kulit seperti ini, tapi ini juga cukup bagus, pengerjaannya juga rapi. Yang asli kalau originalnya itu kalau tidak salah dulu saya punya Aerio 2003 yang sebelum facelift, sepertinya sama, dia memakai fabric. Kebanyakan mobil-mobil zaman dulu fabric ya, jarang yang di kelas ini ada kasih kulit seperti ini. Untuk posisi duduk di penumpang belakang, kita masih, ini posisi menyetir saya 167-168 cm. Kita masih ada ya sekitar 10 jari ke depan, dan ini sangat lumayan nyaman. Untuk headrestnya kita bisa atur seperti ini, lumayan rebah. Untuk posisi duduknya, pastinya kalau untuk perjalanan ke luar kota mungkin mobil ini bisa jadi alternatif pilihan yang menarik. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke belakang. Bagian belakang kita buka, di sini ada pembuka dan masih manual ya, tidak ada elektrikan seperti mobil-mobil zaman sekarang. Di sini kita bisa lihat bagasi yang sangat amat luas kalau menurut saya. Bagasi ini saya kurang tahu persisnya ya berapa liternya, namun ini cukup luas, bisa saya praktekkan di sini. Bahkan saya bisa masuk dengan mudah atau begini, bisalah untuk mengangkut barang-barang koper besar 1, 2, 3 koper besar bisa kalau menurut saya. Di sini kita lihat di bagian bawah sini ada seperti biasa ban serep, yang ini bukan originalnya ya teman-teman, hanya untuk pelengkap saja sepertinya. Dan di sini kita lihat yang seperti saya bilang di depan tadi, posisi dari speakernya bukan ada di pintu belakang seperti kebanyakan mobil-mobil saat ini. Dia posisi speakernya ada di bagian sini. Dan untuk kursinya kita bisa lipat 60-40. Kita langsung bisa praktekkan aja di sini. Kursinya bisa kita majukan seperti ini. Nah, ini ada hal yang sangat unik menurut saya, yang kebanyakan teman-teman yang punya mobil Aerio ini melewatkan fitur satu ini. Dikiranya Aerio itu tidak bisa rata lantai ya teman-teman, bisanya cuman dilipat
ke depan seperti itu saja. Namun kita bisa praktekkan secara langsung. Yuk. Menarik untuk membuka jok ini. Nah, seperti ini. Lanjut kita turunkan di depannya, ke depan maksud saya, seperti ini. Dan coba kita lihat dari belakang. Maka jok belakang ini bisa jadi ruangan yang sangat amat luas. Mungkin bisa ya kalau anak-anak kecil dikasih kasur, spring bed mungkin di sini bisa untuk road trip. Tapi itu tidak saya sarankan karena itu berbahaya. Oke, kita masuk pada segmen di mana kita khusus di Mando Channel kita akan beberkan sedetail mungkin tentang kendaraan atau review barang-barang yang akan kita informasikan kepada teman-teman. Dimana kita biasanya kalau beli mobil, beli kendaraan, beli motor atau apa, pasti pertimbangan yang menjadi momok atau pikiran kita dalam memilih kendaraan yaitu pajak. Harga pajak mobil ini tergolong sangat amat murah untuk kelasnya. Berapa harga pajaknya? Di sini saya sudah memegang pajak dari Suzuki Airio. Hanya 1,3 juta saja. Tentu ini adalah harga yang mobil-mobil sekelasnya pasti lebih mahal dari ini. Apalagi mobil sekarang ya. Oke teman-teman, sekian untuk review dari mobil Suzuki Airio 2005 facelift ini. Kesimpulan dari review kali ini adalah jika teman-teman ingin mencari kendaraan yang hemat, spare part murah, pajak murah, mobil ini bisa jadi pilihan yang menarik. Dengan desain yang cukup mewah, cukup ganteng di zamannya, mobil ini bisa menjadi pilihan yang sangat amat menarik. Value for money-nya juga sangat luar biasa untuk produk Suzuki ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetaplah hidup. Sampai jumpa.